Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah hadis ya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hari ini kita pada pertemuan yang kedua, materi yang pertama. Ya, kita mulai pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Seperti yang sudah Bapak sampaikan kepada Anda sekalian, bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas tentang iman, Islam, ihsan dan sa'ah. Yang ini merupakan rukun agama, rukun keberagamaan bagi seorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Dan iman, Islam, dan ihsan ini juga adalah merupakan inti dasar dari keyakinan yang ada pada diri seorang Muslim, sehingga dia dinyatakan seorang mukmin karena dia beriman. Dia seorang Muslim karena dia adanya kepatuhan diri, ketaatan, kepasrahan, yaitu Islam. Kemudian seorang yang memiliki akhlak yang mulia juga karena dia adalah seorang muhsin, seorang yang berihsan, sehingga dia bisa menjaga seluruh perilakunya untuk menghadapi hari akhir yang disebut dengan sa'ah. Dan iman ini juga adalah modal utama untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup di dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti. Jadi iman adalah modal yang paling besar dan utama untuk mencapai kebahagiaan hidup dan keselamatan. Mungkin untuk prolognya seperti itu. Oke, ya. Ada hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama nahnu julusan indal masjidi fa'ata rajulun ya faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu antumina billahi wa malaikatihi
wa kutubihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'minah bil ba'si. Qala mal Islam al-islamu anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa bil walidaini wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus shalat wa tuqimus sholata wa tuaddi az-zakat al-mafrudata wa tasuma ramadana. Qala mal ihsan qala anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala mata sa'ah qala mal mas'ulu anha bi alama minas sa'ili wa sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibil buhmu fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Summa talan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmu sa'ah al-ayah. Summa adbara faqala rudduhu falam yarawu syai'an. Faqala hadza Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Hadis ini ya menceritakan tentang iman, Islam, ihsan dan sa'ah. Kejadiannya asbabul wurud dari hadis ini ketika Nabi dan para sahabatnya berkumpul di masjid pada satu saat, pada satu waktu, sekonyong-konyong kedatangan seorang laki-laki yang memakai baju serba putih, kemudian memiliki rambut yang hitam kelam. Tidak nampak pada laki-laki itu bekas perjalanan jauh. Si laki-laki itu seperti tetangganya para sahabat Nabi. Tapi para sahabat Nabi tidak ada yang mengenalinya. Sehingga para sahabat Nabi merasa heran kepada laki-laki yang datang itu. Selanjutnya si laki-laki itu mendekat kepada Nabi sedekat-dekatnya, sehingga dua lututnya dirapatkan dengan dua lutut Nabi dan menyimpan kedua tangannya di atas dua paha Nabi. Demikian saking dekatnya antara laki-laki itu dengan Nabi. Para sahabat yang ada semakin keheranan saja. Siapa laki-laki ini yang so akrab gitu bahasa kita ya. Selonong boy. Kami juga yang sudah merasa dekat dengan siapa? Dengan Nabi. Kata para sahabat sambil bergumam gitu. Tuani kitu dah culudur pisan laki tanya. Urang ge nu deukeut tuani kitu dah ka Nabi. Ini dia merapatkan duduknya dengan Nabi sehingga menyimpan kedua tangannya di atas dua paha Nabi. Sambil dia bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad." Oh, berani panggil nama lagi. Kata para sahabat saat itu.
Para sahabat nggak berani memanggil kepada Nabi itu ya Muhammad, nggak berani. Ya, paling ya Rasul, ya Rasulullah begitu. Ini panggil nama, ya Muhammad. Kata si laki-laki itu, akhbirni anil iman. Coba ceritakan Muhammad kepadaku tentang apa? Tentang iman. Maka jawab Nabi tadi, al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'si. Iman itu adalah yakin kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kemudian iman kepada pertemuannya, itu iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari dibangkitkan. Dalam dialog itu si laki-laki itu menjawab, shadaqta ya Muhammad. Benar Muhammad, iman itu seperti Anda jelaskan. Para sahabat yang ada semakin heran saja, keheranan semakin ya. Tadi sudah berani duduk sangat dekat dengan Nabi, kemudian heran yang kedua adalah menyebut nama Nabi dengan Muhammad. Yang ketiga keheranannya adalah dia bertanya dan kemudian dia yang membenarkan itu penjelasan dari Nabi itu tentang iman. Shadaqta ya Muhammad. Kemudian si laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, coba ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islamu anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqima sholata wa tu'addiya zakatal mafrudata wa tasuma ramadana. Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan saum puasa pada bulan Ramadan. Watasuma Ramadana. Jangan salah menyebutkan ya, bukan watasuma Maradona, watasuma Ramadana. Oke, kemudian si laki-laki itu menjawab, shadaqta ya Muhammad. Benar ya Muhammad. Gitu. Ya geus jengkel teuing mah ya. Geus heran yang kebangetan gitu maksudnya. Dibiarin saja oleh para sahabat yang ada itu. Baiklah antep gitu. Ya, sama para sahabat juga itu. Kemudian akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang apa? Tentang ihsan. Gitu. Nabi menjawab, anta budallah ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah dan tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah maka Allah maha melihat kepada kamu. Ini yang disebut dengan
ihsan gitu. Kemudian si rajul itu, seseorang itu bertanya lagi kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, coba ceritakan kepadaku tentang apa? As-sa'ah, hari terakhir, hari kiamat. Maka Nabi menjawab secara sopan gitu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya gitu. Itu pertanyaan yang sopan sekali. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili, yang bertanya tentang itu gitu, tentang sa'ah ya, itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian Nabi hanya bisa menceritakan tentang ciri-cirinya. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha, ciri-ciri apa kiamat. Idza waladatil amatu robbaha wa idza tatawala ru'atul ibili buhmu fil bunyan. Yang pertama adalah apabila seorang hamba saya melahirkan siapanya, melahirkan tuannya. Dan apabila para pengembala kambing, para penggembala unta, tukang ngangon, sekemaraneh mahnya da orang kampung maneh mah sudah berlomba-lomba membangun bangunan yang megah gitu. Apa artinya? Jadi sudah ada bareto mah ironis gitu, aneh, gak mungkin itu seorang hamba menyuruh siapanya, menyuruh tuannya. Seorang anak itu sudah berani menyuruh-nyuruh siapanya, orang tuanya. Itu ciri kiamat. Dan apabila ironis yang kedua itu, keanehan yang kedua itu, apabila seorang penggembala sudah berlomba-lomba membangun bangunan yang megah. Maksudnya seorang yang miskin papa sekarang sudah dalam kesejahteraan hidup gitu. Seorang hamba sahaya kan seorang tukang pengembala sangat miskin, tapi dia sudah dalam keadaan sejahtera. Jadi tidak ironis lagi. Kemudian Nabi bi khamsin la ya'lamuhunna illallah, 5 hal yang hanya Allah yang mengetahui gitu. Ilah sumatala Nabi sallallahu, kemudian Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, innallaha indahu ilmus sa'ah, di tangan Allah lah yang mengetahui tentang ilmu sa'ah, ilmu tentang hari kiamat gitu. Kemudian si laki-laki itu keluar begitu saja, suma adbar, Nabi kemudian suruh untuk apa? Untuk menengok kembali kepada salah seorang sahabat yang ada, si laki-laki yang pergi begitu saja meninggalkan Nabi dan para sahabatnya. Rudduhu, kata Nabi, tengok kembali. Kemudian sahabat yang menengok itu falam yarahu syai'an gitu. Ya Rasul, ngalengit seorang itu yang datang itu. Falam yarau syai'an, teu naon, ngalengit. Kata Nabi, hadza Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Yang barusan itu adalah malaikat Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan agama. Jaa yu'allimun nasa dinahum. Dia mengajarkan kepada
agama kita, ya dia mengajarkan agama kepada kita. Tahu dia Jibril, Anda pasti minta foto bersama ya. Oke, ya. Inilah hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan, dan sa'ah. Oke. Karena sudah 20 menit ya, kita pending dulu untuk sementara. Nanti nggak cukup.